Kali ini kita mau bikin dessert box. Dessert box sedang sangat tren sebetulnya. Box itu cuma penempatan aja ya. Sebetulnya itu dessert yang berlapis-lapis lalu dimasukkan ke dalam box. Saya nggak punya box, jadi saya pakai pinggan. Nanti Cookiners bisa mencobanya pakai box ya. Nah, sebetulnya apa sih yang harus disiapkan pada dessert box? Atau dessert box itu sebenarnya apa sih? Dessert box itu sebetulnya hanya permainan krim aja. Krim yang dicampur dengan aneka bahan-bahan, bukan aneka bahan-bahannya, aneka bahan yang bisa kita pilih. Mau coklat, mau pakai buah, mau misalnya pakai stroberi ya, mau kalau suka minuman keras pakai Baileys, pakai wine mungkin, apa aja sebetulnya. Jadi itu hanya permainan dessert yang dimainkan lapisan-lapisannya. Nah, untuk membuat dessert box kita butuh dasar. Dasarnya itu bisa biskuit yang dihancurkan. Ini adalah Marie Regal yang dihancurkan. Lalu bisa juga biskuit kayu manis, ini biskuit kayu manis. Kalau tanya mereknya ini Lotus. Ini Oreo yang dihancurkan. Bisa juga biskuit yang tidak dihancurkan, misalnya Lady's Finger. Saya mau pakai Lady's Finger, cuma kebetulan Lady's Finger lagi nggak ada di mana-mana. Semua orang cari Lady's Finger nggak ada. Bisa juga cake yang dipotong-potong, sponge cake dipotong-potong seperti ini. Jadi butuh dasar ini, kita tinggal pilih aja mau dasarnya apa. Misalnya kita mau bikin Belgian coklat, saya mau pakainya Oreo. Atau Belgian coklat mau pakainya cake. Atau kalau mau terlihat mewah, cake-nya coklat. Lalu lapisannya coklat gitu, coklat tua, coklat muda gitu ya. Tapi kalau kuning jadi ada permainan warna. Nah, sekarang saya bikin dulu yang Belgian coklat. Apa dulu? Oh, cairannya dulu. Oke, iya. Nah, jadi ini saya minta pinggannya dulu. Jadi, nah ini kita tadi sudah disebutkan ini adalah dasar, makanya dia ditaruh di dasar ya. Sekali lagi saya nggak pakai box, saya pakainya pinggan. Ya, jadi nanti kamu semua bisa pakai box ya, bisa beli box. Nah, lihat ini. Nanti kalau misalnya apalagi buat jual, ini dilihat dari kacanya harus terlihat supaya kelihatan cantik ya. Kita coba berbagai dasar. Ini kita pakai cake-nya sponge cake. Cake-nya sponge cake. Gimana cara bikin sponge cake-nya bisa dilihat di Cookiners. Sambil ini saya kamu semua bisa sambil bertanya dan jangan kemana-mana, selalu stay di sini sampai kita selesai, karena di ujung demo ini kita akan ada kuis berhadiah ya. Jadi semua tunggu sampai selesai. Nggak rugi kok ikut ini, nggak rugi ya. Ini pakai biskuit yang dihancurkan, pakai biskuit Oreo. Jatuh. Pakai biskuit Oreo. Lihat ini yang ini. Lalu kita pakai biskuit Marie Regal. Ya, pakai Marie. Jadi biskuit apapun boleh. Saya bukan chef loh, aduh. Nanti chef marah kalau saya dipanggil chef. Ya. Pakai jar boleh nggak? Boleh. Sini kita pakai jar. Nih, saya pakai jar ya. Kalau pakai jar, kalau saya pakai jar lebih suka yang permukaannya besar. Tapi ada kekurangannya juga pakai permukaan besar. Pakai permukaan besar gampang dimasukin, gampang makannya. Tapi biasanya yang permukaannya besar pendek. Sehingga kita kalau menciptakan lapisan-lapisan nggak terlalu cantik kelihatannya. Tapi nggak apa-apa, kita pakai jar. Ini cake-nya nanti kurang ya, kita pakai yang ini. Ya, pakai jar boleh. Jadi kalau kamu mau jualan dessert in a jar, oke dong ya.
sekarang, nah ini semua butuh cairan supaya cake-nya nggak kering, supaya biskuitnya nggak keras-keras, terlalu keras-keras nggak enak. Nah cairannya bisa apa? Kalau mau bikin Belgian coklat, kita pakai susu coklat. Kalau mau bikin yang tadi tiramisu ala-ala ya, tiramisu ala-ala, kita pakai kopi. Nah, kalau enggak kita pakai apa? Kita pakai sari buah ya. Kalau enggak pakai sari buah, ini sari buahnya sari buah leci. Sari buahnya boleh sari buah apa aja atau pakai susu ya. Sekarang kita pakai dulu ya. Yang coklat kita pakai coklat ya. Ini cuma susu coklat ya. Bikin dari, kalau Belgian bikin dari coklat bubuk yang Belgian, dikasih air, boleh dikasih gula sedikit ya, dibasahin begini supaya nanti jangan terlalu kering. Nah terus yang kopi kita bikin dari biskuit yang kayu manis, nanti kita bikin buat tiramisu ya. Terus yang leci kita bikin buat klaper tart, tapi nggak usah begini. Ini boleh dicampur. Misalnya tadi biskuit yang ini mau dikasih coklat juga boleh. Ini kita kasih susu. Boleh susu, boleh santan, terserah ya, suka-suka. Ini tadi coklat, sekarang saya kasih susu. Ini udah saya kasih ya tadi, nggak apa-apa lah ditambahin susu. Oke. Nah ini udah, cairannya udah. Sekarang kita ini diangkat dulu, kita mau bikin Belgian coklatnya, krimnya. Tadi seperti saya bilang, dessert box itu adalah cuma lapisan krim biasa sebenarnya, lapisan krim biasa yang dibikin berbagai rasa, berbagai warna, disusun. Jadi sekarang kamu tahu ternyata bikinnya mudah. Dessert box yang dijual orang mahal itu ternyata bisa dibikin sendiri dengan mudah ya. Nah, mari kita buat dulu yang apa dulu nih? Belgian. Kita bikin yang Belgian. Yang Belgian saya butuh krim. Saya lebih suka pakai krim bubuk. Ini krim bubuk non dairy. Kalau non dairy apa keuntungannya? Non dairy stabil di suhu ruang. Kalau yang dairy rasanya lebih enak, lebih kaya rasa, lebih lembut sampai di mulut langsung leleh, tapi tidak tahan di suhu ruang sehingga harus terus di lemari pendingin supaya tidak leleh. Nah ini adalah krim bubuk, jumlahnya 100, lalu susunya susu coklat. Karena tadi kita mau bikin coklat, kita kasih susu coklat. Saya cari mixernya itu. Perbandingannya 1:2. Kalau mau lebih lembut boleh ditambahin susunya sedikit. Kalau mau lebih lembut misalnya jadi ini kan 100, jadi susu coklatnya 200. Susu coklatnya dari mana tadi? Coklat sama air atau coklat sama susu juga boleh ya. Nah ini apanya? Gula tepung. Kalau pakai coklat tadi kita pakai coklat bubuknya, coklat bubuk Belgia. Coklat bubuk Belgia rasanya agak pahit, makanya kita butuh gula tepung. Kita butuh gula tepung. Ini dia gula tepungnya. Gula tepung. Terus kita tambahin. Ini harus dingin. Kalau enggak nanti nggak bisa creamy ya. Ini harus dingin. Harus dingin. Ya coklatnya ngendep. Coklatnya ngendep. Ini rasanya enak banget karena pakai coklat Belgia. Sebenarnya nggak usah harus pakai coklat Belgia. Karena lagi tren aja pakai coklat Belgia. Ini ada yang tanya, biskuitnya tadi apa aja ya? Biskuitnya boleh segala macam biskuit, tapi tadi saya pakai Oreo, pakai Marie Regal, pakai Lotus, pakai cake pilihannya. Sama ada yang tanya, coklat bubuk Belgia boleh minta contoh brandnya nggak? Boleh minta contoh brandnya nggak?
Saya nggak kasih brandnya, tapi bisa beli di online di mana ditulis aja Belgian coklat. Kalau nggak ada Belgian coklat, pakai tetangganya punya yang Belanda, Bensdorp. Bensdorp itu juga enak, enak banget. Ya, kita kocok. Terbang-terbang dia sedikit nggak apa-apa. Ya, jadi beli coklat bisa di online, bisa di toko bahan kue. Nah, kalau mau menarik, ini juga bisa dibagi dua coklatnya, lalu satu dikasih coklat pasta. Jadi nanti ada lapisan coklat yang lebih gelap, coklat yang lebih muda. Ya, dia jadi krim. Jadi krim. Nah, ini kalau tadi pakai non dairy, dia stabil stabil. Jadi aduh maaf loncat-loncat. Jadi dia apa namanya? Nggak cepet leleh. Tapi ini juga enak kalau dimakan apa namanya? Leleh juga. Ya, loncat sedikit ya, gampang. Ya. Ini boleh dikocok lebih lama ya. Kalau dikocok lebih lama semakin leleh di mulut. Maksimal 4 menit, jangan lebih dari 4 menit. Ya, ini boleh tolong masuk plastik segitiga biar gampang nyemprotnya, atau dibagi dua, satu dikasih coklat pasta supaya lebih gelap ya. Oke. Ya, pertanyaan lagi. Gula tepungnya sesuai selera atau ada takaran? Gula tepung tadi kita pakai 50 kalau nggak salah, bener 50. Sesuai selera pasti. Jadi kalau jualan disesuaikan bukan dengan selera kita, tapi selera pembeli kita, ya. Terus coklat bubuk Belgianya boleh ganti susu UHT nggak? Boleh ganti susu UHT, kalau susu UHT cuma kurang pekat coklatnya. Jadi kalau mau pakai susu UHT, tambahin coklat bubuk sedikit supaya ada pekatnya, kalau enggak nanti coklatnya nggak terasa. Kalau gula halusnya tadi berapa gram ya? 50. Jadi 100 whippy bubuknya, 200 susu coklatnya yang dibikin tadi sih pakai air dan coklat bubuk, lalu 50 gula tepungnya. Selain pakai coklat bisa pakai apa lagi ya buat campuran cake-nya? Nah, nanti kita lihat. Sekarang kita bikin dulu yang coklat. Nanti kita bikin lagi yang rasanya lain. Ini rasanya nanti kita bisa combine, bisa apa aja yang kebetulan ada di rumah, atau kalau mau dijual yang sesuai dengan selera pasar saat itu, karena sekarang pasarnya dinamis banget, berubah terus gitu. Ya. Nah, sambil saya lagi nunggu ini dimasukkan ke plastik segitiga. Jangan lupa follow IG Cooking ID, subscribe YouTube Cooking ID, live fanpage Facebook Cooking ID. Jangan lupa, di situ banyak resep menarik. Oke. Ya. Ya, sudah belum coklatnya? Ini coklatnya kelihatan nggak? Kalau nggak kelihatan boleh dibikin lebih tebal ya. Kalau nggak kelihatan boleh dibikin lebih tebal. Coklatnya. Ya, jadi mudah sekali. Coklatnya di mana nih? Coklatnya belum? Sekali lagi stay di live cooking karena di akhir live akan ada kuis berhadiah. Terus untuk mengikuti kuis tinggal jawab di komen IG story kami, di komen IG TV live ini, di komen IG-nya kan. Ya, ini udah digunting belum? Belum nih. Ya, mau coklat dulu, mau yang warnanya gelap dulu, lebih bagus yang putih dulu ya, karena ininya udah gelap. Lihat selalu di pinggir ya, mulainya dari di pinggir supaya kelihatan. Nah, lihat gini,
Nah ini coklatnya ini juga bisa kita kasih rasa, misalnya vanila, almond, juga bisa dikasih almond bubuk, bisa juga dikasih almond bubuk atau hazelnut. Jadi kita bisa bilang coklat Belgian hazelnut, semudah itu ya. Jadi untuk membuat variasinya semudah itu, kamu bisa mulai besok bisa langsung jualan. Kalau yang mau jualan, ya, yang terpanggil kotak dagangnya yang Ode, dia segera berjualan. Tinggal ditambahin, misalnya mau lebih mewah, ditambahin hazelnut. Ini belum kelihatan. Nah lihat jadi cantik, baru mulai nih jadi cantik ya, warnanya cantik. Nah terus saya perlu tapi saya perlu itu dulu, yang putih, krim putih masih ada di sini ya, krim putih. Nih lihat, ini whippy yang tadi perbandingannya 1:2 ya. Jadi kalau 100, 200 ya disemprot. Ini udah agak keras, kalau keras gini bisa dikocok lagi lebih enak. Atau kalau nggak dikocok lagi diaduk deh. Ini udah telanjur di plastik segitiga. Coba kita lihat. Tuh, cantik deh. Cantik deh. Nah, kalau kayak gini, lebar kayak gini, boleh lagi dikasih biskuitnya. Mana dia biskuit Oreo? Biskuit Oreo, boleh lagi dikasih biskuit Oreo. Ya, saya kasih lagi biskuit Oreo di atasnya. Nih, lihat. Kasih lagi biskuit Oreo, kasih susu coklatnya. Ini karena dapurnya kecil. Keuntungan dari dapur kecil, kita nggak capek karena tempatnya di situ-situ juga. Ya, dapurnya kecil, jadi kita naruhnya kemana-mana. Silakan. Ini perpaduan whippy bubuk dengan air es. Whippy bubuk, jadi whippy-nya 100, airnya 200. Kalau mau lebih lembut, airnya boleh 220, 230 boleh. Kalau di setbox itu tahan berapa lama sih? Kalau di dalam kulkas dia tahan 2 hari, 3 hari tahan. Nah ini sudah, kalau sudah kita tinggal kasih ganas ya. Kasih ganas. Apa sih ganas? Ganas itu adalah campuran susu dan coklat ya. Mana dia susunya? Lihat nih ya, saya bikin ganas ya. Ganas ada 2, ada hard ganas, ada light ganas. Yang hard, bukan hard, sorry, heavy. Ada yang heavy ganas, ada yang light ganas ya. Cara bikinnya sederhana. Cara bikinnya gampang. Cara bikinnya cuma susu dipanasin, jangan sampai panas, salah dong saya ya. Susu direbus, jangan sampai panas, hangat aja. Taunya hangat dari mana? Kalau dia bergelembung-gelembung kecil di pinggirnya itu udah hangat. Kalau sudah hangat, dimatikan ya. Yang telat baru datang, baru masuk ya. Live kita ini bisa ditonton di IGTV ya, bisa ditonton di IGTV. Atau kamu yang masih bekerja, nggak usah khawatir, nanti kita share di IG kita. Live-nya bukan ditonton di IGTV, di IGTV ya, betul. Ini sampai hangat saja, jangan sampai mendidih ya. Kalau sampai mendidih nanti coklatnya kusam. Ya, jangan sampai mendidih. Sudah, perbandingannya 1:1. Jadi kalau 100 coklat, 100 susu atau 100 krim. Ini susu, tapi kalau mau enak boleh krim ya. Kalau mau enak boleh krim. Nah, dia sudah panas, masuk coklatnya. Ini coklatnya coklat Belgia, boleh coklat apa aja. Boleh coklat Indonesia nggak kalah enak. Tadi aku cuma pakai coklat
Belgia tadi sekali lagi karena semua orang jualan pakai coklat Belgia. Lihat dia meleleh. Bu, whipped creamnya merek apa ya? Saya pakai non dairy yang Whippy bubuk. Sebut mereknya ya, harus sebut mereknya. Mereknya Han. Ini untuk Han sekarang disebutkan nggak bayar, nanti besok-besok kalau Han kita sebutkan kita mesti bayar ya. Oke, ini didinginkan ya, didinginkan. Ini kan panas, didinginkan. Setelah didinginkan dia akan mengental. Dia akan mengental, jadinya seperti ini kalau mengental. Mengental seperti ini, lalu kita tinggal taruh di atasnya. Ini saya ratain dulu. Jadi yang dipakai buat ganas itu susu UHT ya? Yang buat ganas susu, saya pakai susu bubuk. Saya pakai susu bubuk. Susu UHT boleh. Susu UHT boleh. Susu apa aja, pokoknya susu. Pokoknya susu ya, susu apa aja boleh. Pokoknya susu. Ini udah dingin lihat dia mengental, tapi warnanya masih mengkilap, ya. Nah, ini dituang di atasnya. Aduh, enak banget. Dituang di atasnya. Meleleh-leleh deh. Tuh, dituang di atasnya ya. Jadi deh di set box yang kamu biasa beli berapa itu harganya, sekarang bisa kamu bikin sendiri. Harganya pasti lebih murah kalau bikin sendiri dan kualitasnya bisa kita atur. Yang paling penting dari bikin sendiri apa coba? Yang paling penting dari bikin sendiri, kita bisa menambahkan sesendok cinta ke dalamnya. Kalau sudah ada cinta, siapapun yang makan pasti enak. Sekarang mau dibikin cantik, kita kasih coklat atau kita kasih biskuit di atasnya. Ya, misalnya dikasih biskuit, biskuit. Lalu kita mau kasih coklat, misalnya dikasih coklat. Dedet. Bu, tadi Cantik ganasnya deh. nggak usah pakai margarin ya? Kalau mau mengkilap boleh dikasih butter, kalau mau ada rasa yang lain boleh dikasih butter, boleh. Misalnya 1 sendok makan aja, jangan banyak-banyak. Terus kalau selain mixer bisa diaduk pakai apa lagi? Apanya? Oh, krimnya di mixer kalau dikocok bisa, tapi lama nanti keburu pegel ya. Tadi saya membahas ganas, lupa nih dilanjutkan. Ini adalah heavy ganache. Jadi ganache yang kalau udah kental begini langsung dituang dimakan. Ada lagi light ganache. Yang light ganache tadi kalau udah kental begini dikocok. Jadi rasanya light ya. Teksturnya light. Ini sudah jadi ya yang Belgian coklat. Taruh di sini apa ya biar kelihatan. Sekarang kita bikin yang alpukat. Nah, kalau yang mau bikin pakai buah, pakai stroberi atau pakai alpukat, sekarang saya pakai alpukat. Ini tinggal dicampur sama krim tadi yang perbandingannya 1:2. Saya tetap pakai yang non dairy. Yang non dairy di sini ya. Alpukat. Ini ya. Ini bukan. Ya. Ini si krimnya sama alpukat kita tinggal campur aja. Gak usah pakai mixer. Kalau pakai mixer suka pecah. Jadi kalau kayak gini namanya kalau istilah di kuliner kita pakai teknik lipat. Tapi ininya keras. Kita kocok deh. Krimnya aja yang dikocok. Nanti krimnya yang sama alpukatnya jangan dikocok ya. Kalau dikocok pecah. Jadi pakai teknik lipat aja. Gimana sih teknik lipat? Nanti saya kasih lihat teknik lipat. Sayang nih, harusnya dilepaskan. Ini kalau nggak di depan kamera begini. Tapi karena di depan kamera ya udah deh pakai sendok. Bu, ada yang tanya.
Kalau misalnya ganasnya tadi sampai dingin, udah dingin. Memang harus dingin. Teksturnya jadi berubah. Jadi kental. Kalau nggak kental, cair, meresap ke dalam. Memang harus dingin. Memang harus dingin. Ini alpukat yang di blender bersama gula, ya, alpukat yang di blender bersama gula dimasukkan. Tadi seperti saya bilang, yang box ini bisa buah. Kalau nggak alpukat apa? Stroberi misalnya. Kalau mau pakai minuman keras yang stroberi bisa dicampur lagi sama Baileys strawberry. Ya, boleh bertanya lagi. Ya, jangan lupa silakan follow IG Cooking ID, subscribe YouTube Cooking ID, like fanpage Facebook Cooking ID. Oke. Nah, ini udah jadi alpukatnya, ini enak banget. Ini enaknya disemprot pakai plastik segitiga lagi ya, masuk plastik segitiga lagi, lalu disemprot. Ini enak sekali. Kalau atasnya misalnya pakai alpukat, terus kita mau bikin yang variasi lagi pakai kelapa muda, kita bisa kasih nama dessert es teler. Alpukatnya boleh dicampur susu kental manis gitu, boleh. Terus tadi alpukatnya berapa gram ya? Alpukatnya ditimbang nggak ya? Kayaknya cuma 2 atau 3 deh. Untuk krim 150 gram. Ya, ini juga nanti bisa dicampur biskuit, boleh biskuit ini lagi. Sama cairannya susu deh, susu. Sama susu, tentang susu, yang di sana susu. Ini kayaknya kurang tinggi sedikit ya, campur dulu udah sedikit. Kasih susunya, harus basah dia. Ya, Cookiners boleh sambil ditanya lagi kalau ada pertanyaan. Sambil kita nunggu alpukatnya. Ya, jadi kita udah bikin yang coklat, yang cantik ini. Perbandingan alpukat dengan krimnya tadi berapa ya? Kalau alpukatnya 2 atau 3, perbandingan sebenarnya boleh berapa aja. Tergantung dari kita kepingin buahnya lebih banyak, bisa lebih banyak. Tadi pakai krimnya 150, buahnya 2. 3, buahnya 3. Kalau misalnya pakai stroberi, apa harus dijadikan selai dulu atau dihaluskan aja? Enggak, stroberinya di blender, lalu masuk lagi ke dalam krim tadi yang dikocok. Kalau mau pakai Baileys, tambahkan Baileysnya, Baileys strawberry. Mana ya alpukatnya? Alpukatnya belum datang. Jangan kemana-mana Cookiners, stay di Live Cooking ya, karena di akhir kita akan ada kuis berhadiah. Jadi simak terus karena pertanyaannya nanti datangnya dari, lihat ini dia dari yang kita pelajari sekarang. Lihat ini dia alpukatnya di sini. Aduh, enak banget. Kalau mau ditambah biskuit lagi tumpah. tumpah. Kalau mau ditambah biskuit lagi, saya tambahin biskuit lagi ya, supaya cantik. Dan kalau misalnya dessert box ditaruh disimpan di freezer, boleh nggak sih? Kalau disimpan di freezer, krimnya nanti pecah. Jangan di kulkas aja. Di kulkas kuat kok 3 hari. Di kulkas kuat 3 hari. Kalau ditambahin ram bisa nggak? Bisa banget. Tadi kan mau ditambah minuman keras, mau ditambah Baileys gitu bisa. Bisa sekali. Pakai krim aja ya, biar cantik ya. Atau mau pakai ini lagi? Krim aja ya. Ini aja, oke. Nah, terus kita kasih tadi si ganas tadi, mana dia ganasnya? Si ganas tadi. Nah, ini dia makin kental. Ini kalau kental gini, kalau mau bikin yang light ganas, tinggal dikocok. Kalau dia udah dikocok, rasanya tuh itu apa?
langsung begitu sampai di mulut dia langsung leleh karena titik lelehnya rendah. Ini kepenuhan nih, kepenuhan ya, kepenuhan, tapi rasanya ini pasti jadi enak banget. Nah ini kita bisa taburkan biskuit lagi, kita bisa taburkan biskuit atau tadi dikasih coklat juga bisa ya. Chef, kalau misalnya biskuitnya diganti kacang bisa nggak? Bisa dong. Yang mana? Yang dasar jangan, yang dasar jangan, taburan bisa, taburan bisa dikasih kacang. Kita sudah jadi dua, sekarang kita mau bikin yang klaper tart ya, yang klaper tart. Jadi ini dessert klaper tart ya. Kalau klaper tart kan nggak pakai base biskuit ya, ini nanti buat biskuit. Oh kita pakai cake aja, nggak pakai dasarnya. Sekarang pakai dasarnya, tapi ini sama dengan adonan klaper tart. Jadi kita dapat 2 resep, dessert klaper tart sekaligus klaper tart. Chef mau tanya, ganache itu dikocoknya waktu hangat atau dingin? Dingin kalau sudah kental. Itu light ganache ya. Kalau yang ini heavy ganache, jadi nggak dikocok, ya, nggak dikocok. Nah ini sekarang kita bikin yang klaper tart. Maaf ya kompornya kotor karena tadi saya numpain biskuit. Ya. Ini adalah susu. Susunya saya campur gula, garam, maizena, lupa lagi, sama tepung. Kenapa pakai tepung? Kalau nggak pakai tepung ya, setelah ini berkulit atasnya. Jadi kalau selama ini yang bikin sus dia berkulit, itu karena dikasih maizena aja, nggak dikasih tepung. Tambahin tepung sedikit. Ini diaduk. Ini caranya bikin klaper tart. Kuning telurnya udah ada belum? Pakai kuning telur deh. 1 sama butter ya. Butternya 30 gram deh, biar warnanya lebih menarik. Ini diaduk sampai kental. Yang telat, yang baru muncul, yang baru bergabung bersama kami, nggak usah khawatir karena live-nya bisa ditonton di IGTV kami. Yang dicampur susu, maizena, tepung terigu, gula. Sekarang nanti kita mau masukkan kuning telur sama butter. Resepnya di situ. Kalau mau tahu jumlahnya, sini saya bacain jumlahnya. Saya nggak suka nulis tapi terus lupa ya. Bukan yang ini. Ya, yang ini 400 ml susu cair ya, susu cairnya 400 ml, maizenanya 30, tepung terigunya 20, gula pasirnya 75 gram, garamnya setengah. Hati-hati dengan gula pasir, saya nggak terlalu suka manis ya, jadi seringkali orang mengeluh kok kurang manis. Boleh dikocok dulu sebentar, kuning telurnya dikocok dulu, kuning telurnya. Ini caranya bikin klaper tart begini, jadi nanti kalau nggak mau bikin dessert box klaper tart, ini klaper tart bikinnya begini. Bu, kalau susu diganti santan atau campuran santan susu bisa nggak? Berapa? Bisa, setengah-setengah boleh, bisa juga dicampur susu atau santan, dicampur air kelapa juga bisa. Ini sebentar lagi kental. Ini caranya bikin klaper tart. Sudah mau mendidih. Saya masukin butternya ya. Masukin butternya. Kalau 1 kali resep bikin ini bisa jadi berapa dessert box? Dessert boxnya besar nggak?
Kalau nggak besar, jadi 3 atau 4. Jadi 3 atau 4, 3 lah ya, 3 ya. Kalau besar bikin yang box gitu paling jadi 1. Tapi kan 1 itu bisa dimakan beramai-ramai ya. Kalau misalnya tadi diganti santan, santannya itu cair atau bubuk? Santannya cair. Jadi santan bubuk dicairkan. Nah, dia sudah mulai mau mengental. Ini sebenarnya bikinnya nggak selama ini, tapi panas banget, jadi saya kecilkan apinya. Tadi kalau apinya digedein, sebetulnya enggak. Takaran krim kelapa tartnya berapa aja? Tadi kelapa tartnya 400 ml susu, 30 maizena, 20 gram tepung, 50 gram gula ya, 75 gula. Terus setengah sendok teh garam, 30 gram butter, terus kuning telur. Nah, lihat dia makin mengental, semakin mengental semakin mengkilap. Bu, kalau misalnya pakai santan instan, Santan takarannya sama instan, dengan takarannya sama, tapi santan instannya harus dilelehkan, Lihat sudah meletup-letup ya, dimasukkan. Jadi kalau mau masukin kuning telur, dimatiin supaya kuning telurnya nggak matang. Kalau matang dia jadi berserabut, jadi kayak sop. Tuh, lihat. Cantik deh, kelapa tartnya udah jadi, tinggal masukin kelapa sama kita campur sama krim. Nah, ini tinggal masuk kelapa lalu didinginkan. Nah, saya nggak masuk kelapa dulu karena saya punya yang udah dingin. Jadi saya nggak masuk kelapa. Yang udah dinginnya di mana? Bu, tadi kuning telurnya berapa ya? Kuning telurnya 1. Kalau gulanya diganti palm sugar bisa nggak? Kalau soal bisa, cuma tidak lazim. Tapi kalau mau pakai itu boleh. Kelapanya di mana ya? Kelapa mudanya. Nah, ini adalah yang sudah dingin ya. Jadi simsalabim nih saya yang udah dingin. Nah, ini dicampur dengan krim. Ya, jadi kalau mau bikin kelapa tart ini sudah cukup begini. Dicampur kelapanya. Tapi kalau kita mau bikin dessert box, maka kita campur sama krim. Nah, campur sama krim 150 ke 200 ya? 200. Enggak, karena kan tadi kita masuk kuning telurnya panas-panas. Kaku. Oh iya, kaku. Kocok dulu ya. Kaku karena tadi sudah lama di dalam kulkas. Nanti adonannya kurang licin. Ini sebenarnya kalau kita baru bikin nggak usah dikocok lagi ya. Ini dikocok lagi karena dari lemari es. Muncrat, maaf ya. Ini sebentar karena apa? Karena tadi sudah dikocok sebetulnya. Nah, udah kita tinggal masukkan ke sini. Ya. Sudah jadi kelapa tartnya. Yang dessert kelapa tart. Sekali lagi kalau mau bikin kelapa tart nggak usah pakai krim ini. Tapi karena kita bikinnya dessert kelapa tart, kita kasih krim supaya rasanya enak. Ini whipped cream yang tadi yang apa? Ini sih 200, jadi bikinnya dari 70 ya, 70 whippy bubuk ditambah 140 air es dikocok. Tuh, jadi deh. Masuk deh kelapanya. Enak banget. Kelapanya bisa pakai kelapa parut
kelapa parut. Jangan dong, kelapa degan. Jangan pakai kelapa parut ya. Nanti kalau kelapa parut, nggak harus kelapa ini, kelapa degan. Aduh, enak banget ini. Ini bisa nih, bisa jadi tiga box atau 2 box yang gede. Nah, ini terserah kismisnya mau masuk ke sini atau kismisnya mau ditabur. Saya lebih suka masuk supaya semua terbagi dengan adil. Saya suka asas adil dan merata. Nggak usah, karena tadi kan udah mau dicampur sama fla ini, jadi nggak usah pakai gula pasir. Kalau tadi yang coklat kan nggak dicampur sama apa-apa, kita pakaiin gula pasir. Tambah lagi coklat itu pahit. Untuk orang yang nggak suka pahit, agak sedikit itu ya. Saya tadi mau bikinnya pakai biskuit apa pakai cake? Mau pakai biskuit atau mau pakai cake? Cake, oke, pakai cake. Kalau mau disimpan lama, kelapanya direbus di dalam air kelapa. Kalau mau disimpan lama, kelapanya direbus pakai air kelapa ya. Kenapa nggak pakai whipping cream cair? Tadi sudah saya jelaskan, mungkin telat ya. Karena kalau whipping cream cair, kita harus terus simpan di lemari es, tidak stabil. Jadi titik lelehnya rendah sekali, kena suhu ruang, langsung mencair, tapi itu lebih enak. Jadi boleh pakai yang dairy, boleh ya. Nah, kalau mau dikasih biskuit lagi, kue lagi nggak muat ya, nggak muat, saya kasih ini lagi aja. Oh, kita tabur ya, kita tabur kayu manis. Asik deh. Udah, kita kasih ini lagi sedikit. Ih, wangi langsung. Ini kelapanya banyak, jadi enak deh pasti. Enak sekali. Udah, saya kalau udah begini tinggal ditambahin apa tadi? Ganache lagi. Walaupun klaper tart dikasih coklat enak ya. Tuh, dia makin kental. Siapa yang mau jualan besok udah bisa langsung jualan karena bikinnya gampang banget. Nah, ini atasnya mau dikasih apa, cookiners? Mau dikasih biskuit atau coklat atau apa deh? Biskuit lotus punya nggak? Biskuit lotus punya? Punya nggak? Punya. Kalau kelapa tart itu biasanya ada kocokan. Kocokan apa? Tadi dikocokkan. Apanya yang dikocok? Kocokan apa? Klaper tart. Kalau klaper tartnya aja kayak gini nggak dikocok ya. Tadi ini kan dikocok karena kita bikinnya dessert klaper tart. Jadi niru klaper tart dibikin dessert box ya. Ada itu Bu, kocokan putih telur. Kalau untuk dessert nggak usah pakai kocokan putih telur. Oh, aku paham. Itu kalau mau dikasih kocokan putih telur, kalau klaper tart boleh. Jadi di atasnya dibikin mering istilahnya, putih telur dikocok sama gula, lalu ditaruh di atasnya. Lalu nanti di oven sebentar karena kita nggak biasa kalau makan telur mentah gitu, nggak baik juga sih. Jadi dikocok boleh tapi tidak semua klaper tart pakai itu, pakai putih telur dikocok pakai mering tuh nggak semua. Kita masih bisa bikin satu lagi apa ya? Tiramisu ya, kita bikin tiramisu ala-ala. Jadi tiramisu yang praktis. Biskuitnya boleh ditambahin lagi nggak sedikit biar tiramisu. Boleh tempatnya buat bikin tiramisu pakai keju mascarpone. Keju mascarpone tuh apa sih? Keju mascarpone itu adalah keju krim. Jadi keju krim itu dibikinnya dari susu yang dikasih asam,
asam itu seperti air jeruk misalnya ya, jadi nanti menggumpal lalu dicampur sama krim. Nah itu dia keju mascarpone. Karena campuran susu sama krim maka dia menjadi lembut, makanya dia jenisnya soft cheese. Ya makanya jenisnya soft cheese. Aku dikasih airnya dulu. Kalau pakai maringnya nggak bisa. Pakai mering di sini pakai mering. Tadi saya pakai kopi ya. Pakai mering kalau di dessert box. Kalau di dessert box nggak bisa pakai mering, nanti nggak kuat ya. Tapi kalau bikin klaper tartnya aja bisa pakai mering. Mering itu adalah putih telur dikocok sama gula. Mering. Klaper tart itu bisa tahan berapa hari di kulkas? Kalau kelapanya direbus bisa tahan lebih lama. Kalau kelapanya direbus bisa tahan lebih lama ya. 3 hari deh. Tapi tunggu dulu. Ngomong-ngomong soal tahan, memang lihat ini tahan nggak dimakan? Tahan nggak dimakan? Nggak tahan ya gimana? Bisa tahan lama. Ini adalah mascarpone. Ini adalah mascarpone. Tadi keju krim dari Italia ya. Ini asalnya dari Italia. Jadi kalau ditanya apa sih mascarpone? Adalah keju krim dari Italia, bikinnya dari susu yang dicampur asam dan dicampur dengan krim. Karena itu dia soft. Ya, ini keju mascarpone-nya kita kocok. Ya sekali lagi ini membuat mascarpone tuh membuat tiramisu tuh macam-macam. Kalau di kita tiramisu masih dicampur susu, dicampur kuning telur. Kalau orang Italia seringkali cuma mascarpone. Kalau orang Italia baca mascarpone, mascarpone. Mascarpone dicampur aja sama krim. Sudah cukup kalau orang Italia. Kayak gini jadi bikinnya. Kita yang suka campur-campur kuning telur, campur lagi susu. Ya, ini yang orang Italia suka bikin. Ya. Ini masih kelihatan itu. Nah, lihat ini sampai lembut, terus dicampur aja sama krim lagi. Saya pakai mascarpone-nya tadi berapa? 200, terus sekarang saya mau campur sama krim 150. Kenapa 150? Supaya mascarpone-nya yang terasa. Kalau misalnya kamu mau ganti jadi ininya 250 juga boleh. Ini keju mascarpone bisa diganti nggak? Diganti apa? Keju spread? Keju spread. Keju spread kenapa nggak bisa diganti keju spread? Keju spread asin. Asin banget. Keju spread itu untuk ngoles roti kan, asin. Ya, ini diaduk. Diaduk. Sudah deh. Boleh nggak saya dikasih plastik segitiga? Kalau misalnya ada mascarpone bisa diganti keju apa aja? Cream cheese, tapi nanti jangan disebut tiramisu ya. Jangan disebut tiramisu. Ini kalau nggak ada tiramisu, kalau tiramisu kan kopinya dikasih kalua. Kalau nggak mau pakai kalua karena itu alkohol, kita bisa pakai pasta tiramisu. Punya nggak pasta tiramisu? Kayaknya saya punya pasta tiramisu. Kita tambahin pasta tiramisu ya, biar rasanya tiramisu. Aroma tiramisunya nggak hilang. Boleh nggak sih saya diambilin itu kopi takaran ganas? Takaran ganas, ganasnya untuk apa? Untuk yang ini harus lembut, makanya 1:1. Tapi boleh dibikin setengah. Ini dia ya pasta tiramisu. Pasta tiramisu. Boleh coklatnya lebih banyak kalau mau keras. Tapi kalau kita ini buat bikin apa namanya? Buat bikin, ini saya tambahin kopinya karena kelihatannya masih kering. Karena buat bikin dessert jadi harus lembut, maka saya pakai 1:1. Ya ini sudah. Ada pertanyaan lagi sebelum kita selesaikan acara kita? Kita ada lagi pertanyaan lagi. Nah, kita ini saya selesaikan
Ini dicampur dengan ini set. Boleh ada biskuit lagi nggak? Boleh ada yang bantu juga boleh. Dikasih biskuit lagi. Kasih biskuit, biskuitnya ini dikasih biskuit lagi supaya enak nih. Kasih kopi lagi. Kopinya kalau mau dikasih, ini habis ya supaya cepet-cepet. Kalau aduh ini enak banget, dikasih biskuit lagi, dikasih kopi lagi ya. Oke, nah ditutup lagi. Tadi si kelapanya boleh lagi ditabur lagi, itu juga boleh ya. Yang telat, cookiners yang telat nggak usah khawatir ya. Nah kalau tiramisu nggak dicampur dengan ganache, tiramisu ditabur pakai coklat bubuk, di atasnya ditabur, jadi ada pahit-pahitnya dikit. Enak. Ya cookiners, ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada pertanyaan, saya yang bertanya. Cookiners, saya mau tahu apa sih itu keju mascarpone? Coba pengen tahu siapa yang tadi menyimak dengan sungguh-sungguh, itu boleh dijawab di komen IG-nya Cookin. Dijawab, nanti akan ada hadiah untuk 3 orang. Ya, hashtagnya adalah seru di dapur. Hashtagnya seru di dapur ya. Ini kita taburkan coklat bubuk. Mana dia, kita taburkan coklat bubuk supaya rasanya betul-betul tiramisu. Nah bersamaan dengan taburnya coklat bubuk, saya mohon diri. Waduh, kayak acara di sekolah ya. Ya teman-teman, kalau ada pertanyaan silakan DM karena waktunya habis. Kita sudah bikin 4 macam dessert box yang enak, yang rasanya luar biasa, yang tidak mungkin dilupakan. Ya silakan follow IG Cookin ID, subscribe YouTube Cookin ID, like fanpage Facebook Cookin ID. Oke, sampai ketemu lagi.